Selamat pagi guys. Untuk kali ini, alhamdulillah gue dipercaya sama klien itu suruh buat landscape. Sebenarnya bukan landscape ya, ini disebutnya masih forestscape sih. Tapi ini pengembangan dari vertical garden. Dan di project kali ini dia tuh ada halamannya tuh nggak gede, kecil. Itu ukurannya cuma 7 kali 3 meter dan kolamnya tuh cuma 1,5 meter. Dan sebelumnya proyek ini memang udah dibuat kolam, tapi itu banyak kendala gitu, bocor dan lain-lain. Dan kita dipercaya untuk ngerubah lagi dari nol. Jadi memang buat landscape ini, buat forestscape ini, kita nggak perlu punya lahan yang gede ya. Lahan yang kecil pun, ukuran 7 kali 3 pun bisa. Jadi buat kalian yang memang, halaman gua kecil nih, dan ini posisinya di belakang rumah loh, di belakang, nggak di depan gitu, tersembunyi, agak privacy sedikit. Dan posisinya tuh juga di depan kamar owner, jadi dia bangun tidur, dia bisa langsung nikmatin suasananya benar-benar kayak di hutan. Dan ukurannya nggak gede, cuma 7 kali 3. Tapi proses pengerjaannya itu nggak cepat, tetap lama, karena kita buat semaksimal mungkin, sedetail mungkin, supaya, karena ini pekerjaannya semua artifisial ya, nggak ada batu asli, semua tuh batu kita buat dari semen, kecuali kayu itu memang selektif, kita sortir sendiri dari pengepul, kita ambil yang memang punya karakternya bagus. Dulu konsep ini tuh dikenal paludarium, tapi lebih, paludarium itu kan di dalam akuarium. Nah ini enggak, dia di halaman belakang. Nggak besar, tingginya kurang lebih sekitar 3 meter. Jadi buat kalian yang punya halaman kecil itu nggak usah takut, bisa kok, bikin aja. Kalau memang sulit bisa ngubungin kita. Tapi di project ini kita akan buat tutorial dari awal kali pembuatan. Cuma memang pas di awal itu kita nggak detail ya, karena YouTube kita ini baru, jadi mungkin banyak momen yang ketinggalan gitu, kayak dari pas pembobokan apa itu, kita mungkin gambarnya nggak bagus karena pakai handphone waktu itu. Nah, semoga kalian terhibur ya dengan video ini. Semoga kalian bisa terinspirasi, bisa belajar juga. Saya juga di proyek ini juga banyak belajar. Oke ya, dukung. Semoga proyek ini berjalan lancar. Terima kasih. Goyang. Ini nggak sekali ya, ini bisa 2 atau 3 kali, tergantung bagiannya. Kalau misalnya bagian datar gini mungkin cukup sekali atau 2 kali. Tapi kalau yang agak cekung ke dalam ini bisa 3 kali, karena nggak langsung dapat tebel ya Mar ya. Iya. Nah terus ini banyak bagian lubang-lubang yang harus kita tutupin. Tapi harus tunggu kering dulu. Nggak bisa tiban lagi dia langsung ini ya, merudul, apa sih istilahnya, copot gitu. Nah yang paling penting lagi apa, kemarin pas setelah kita pasang kayu, ini kayu kita tutup semua pakai plastik. Karena apa tuh, lihat deh, ini banyak cipratan-cipratan dari semen ini pada nempel ke sini. Kalau nggak ditutupin, wah kelar deh. Karena semen ini kalau udah kena kayu bisa kita bersihin, tapi ada kerak putih-putihnya itu yang susah hilangnya. Nah ini mungkin ini ya, 2-3 hari ya Mar ya, proses ngamprot ini sampai ke sana. Iya. Ini 2-3 hari guys, cuma luas lahan nggak gede. Berapa? Balik lagi, udah kering, tiban lagi. Jadi memang harus sabar ya, owner juga harus nggak bisa buru-buru nikmatin, termasuk kitanya juga yang kerja juga. Ya sabarlah, apalagi kondisi lagi, cuaca lagi nggak bagus nih, musim hujan. Tapi plastik udah siap ya? Udah siap kan? Takutnya udah kita ginian hujan
rontok lagi. Ya oke. Tonton ya, ini tips mungkin berguna buat kita semua. Thank you. Nah ini namanya planter box. Planter box itu fungsinya apa? Yang kemarin udah sedikit gue jelasin. Ini sebenarnya wadah untuk nampung media tanam ya guys. Nih kita udah buat dalam ukuran yang cukup besar. Kenapa dibuat seperti ini? Ini memang tujuannya untuk kita mengkamuflase seolah-olah tanaman itu nempel di atas batu gitu. Nah secara sudut pandang, kalau kita di bawah itu ya, kita nggak lihat kalau di dalamnya itu sebenarnya di sini banyak banget media. Kita perlu nutrisi, kita perlu unsur hara. Nah itu kita tampung di sini, kita buat di sini. Nih, nah secara estetika daripada pot, aneh kan? Coba kalau lu bayangin pot kita taruh di sini, kan gimana gitu? Walaupun kita selip-selipin apa gitu di depannya, tetap aja jangka panjangnya tuh nggak bagus gitu. Nah kalau ini udah cukup oke untuk jangka panjang. Itu yang pertama. Nah coba lu lihat lagi. Nih kemarin itu kita udah pasang plastik ya. Lihat, kebayang nggak sih kalau nggak kita pasang plastik? Ah gila, ini bakal kayak gimana jadinya? Oke. Ma. Oke, selanjutnya nih ada bak juga ya. Bak ini fungsinya untuk nampung air, bukan untuk tanamannya. Dia sama, kerangkanya juga sama. Jadi kalau air terjun itu bukan dari pipa langsung kita turunin, jadi harus ada baknya dulu untuk nampung air. Di sini ada beberapa bak, 1, 2, 3. Nah, setelah ketampung ke sini, dia akan turun ke bak ke nomor 2. Setelah nomor 2, nanti air ketampung, dia akan turun rata. Nanti ujung ini kita water pass ya, supaya air jatuhnya tuh sama. Sampai bak ke bawah, baru dia masuk ke kolam utama. Ini sudut. Nah, selanjutnya ada air terjun lagi di sebelah sini. Nih, ini air terjun. Cuma rencana gua nanti gua mau buat seolah-olah air itu keluar dari dalam batu. Nah, ini gue juga baru pertama kali nyoba ya. Mudah-mudahan berhasil. Tapi sih kayaknya berhasil. Yakin 98% berhasil. Karena ini posisinya kita dari atas, ini kelihatan lubang. Tapi kalau view kita dari bawah itu seolah-olah si batu ini akan keluar air dari dalamnya. Nah, terus di sini ada 2 bak. Nah, bak yang atas ini fungsinya untuk tanaman ya. Kita pakai untuk tanaman, bukan untuk tampung air. Jadi total mesin yang kita pakai untuk air terjun itu ada 3. Untuk pojok itu 1 mesin sendiri, dan di sini 1 mesin sendiri. Nanti di sebelah sana juga ada 1 mesin sendiri. Jadi rame guys, rame. Halo teman-teman, pagi ketemu lagi sama gue Oki. Nah, ini ada momen yang ketinggalan ya, karena gue kemarin hunting dapat kayu bagus banget nih dia nih. Ini jendela. Tuh, oke enggak? Tuh kan lagi. Nah ini, kejedot gue. Nah ini rencana mau gue pasang di sini. Cuma yang jadi masalah apa? Kondisinya udah
udah ketutup relief nih, udah ketutup semen, jadi lumayan agak susah. Tapi nggak apa-apa, sayang kalau nggak dipakai. Keren kan? Tuh, liukannya oke, pelintirannya juga bagus. Oke, udah siap ya? Yuk kita pasang. Udah? Oke. Bang. Waduh, hujan lagi. Berat. Pelan ya nih. Spot ini. Jadi bonggolnya dia. Ini adanya di sini. Di bawah. Iya. Hujan cuy. Gas ya. Oke. Tanggung. Putar. Balik. Bentar ya. Ini nggak nempel kan bagian ini? Ini pas besi nggak? Cari dudukan buat di sini. Pas. Nah ini coba, ini nempel. Bagian ini nempel. Nah itu oke banget. Sip. Pas. Nanti yang dibor yang mana, Mar? Di sebelah kiri. Ini ada 3 titik tengah sana. 3. Iya. Sini. Ini satu, sini satu, Oh, di sana satu. oke. Sip. Udah kencang, Mar? Udah kuat ya? Ini kayaknya kita harus perlu kayu satu lagi ke sini nih. Tuh, pas guys. Sini coba. Ya. Dudukan buat nempelnya ada? Sini ya. 2. Sini 1 sama? Oh ya, ini dibor ya. Di sini 1, sana 1.